Halo, apa kabar Anda semua? Bung Rocky, ini Rabunya Rabu seru ya. Karena kelihatannya berbagai peristiwa politik mengalami intensitasnya sudah mulai mulai naik ini ya. Soal bagaimana RUU KUHP yang kemarin sudah disahkan di DPR dan kemudian mahasiswa mulai bergerak dan bukan hanya mahasiswa kelihatannya. Kalau saya baca juga Amerika ini juga mulai punya intensi juga terhadap soal KUHP. Tapi ke intensi mereka, perhatian mereka itu lebih pada soal yang kumpul kebo itu ya, yang mereka persoalkan. Dan menurut saya ini sangat menarik karena itu langsung dikomentari oleh duta besar Amerika di Indonesia, ya. Mr. Kim itu mengomentari itu, dia mempersoalkan juga negara-negara Uni Eropa juga mempersoalkan itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Kita tahu kemarin Amerika kan utusan LGBT-nya batal ke Indonesia juga karena diprotes dalam negeri. Itu soal yang menarik. Kemudian juga ada soal, saya kira intensitas untuk menghalangi Anies juga mulai naik gitu ya. Kalau semula cuman dibatalkan saja tempat lokasi-lokasinya, sekarang rencana kunjungannya di Sulawesi Selatan sudah mulai ditentang oleh mahasiswa. Udah ada bakar-bakaran ban nih, Bung Rocky, di depan UMI. Oke, itu topik itu yang saya kira menarik kita bicarakan, nanti dikaitkan juga dengan sikapan yang sekarang mulai kelihatannya Zulhas akomodatif juga soal pencalonan Anies dari internal PAN gitu. Ya, itu soal KUHP pertama. Artinya banyak unsur di dalam proses pembuatan KUHP yang dideteksi punya masalah dengan hak asasi manusia. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa comply dengan wacana dunia tentang kemerdekaan individu, pilihan seksual orientasi segala macam tuh. Nah, kita harusnya belajar bahwa dunia itu terhubung dengan satu prinsip bahwa individu itu pada dasarnya bebas kecuali dilarang. Nah, di kita justru terbalik, semuanya dilarang kecuali diizinkan oleh negara. Jadi itu paradigma yang menyebabkan negara-negara Eropa dan negara Barat menganggap bahwa bahaya kalau Indonesia tidak comply dengan value dunia, value global. Walaupun Indonesia akan bilang ini KUHP kita, iya, tetapi pergaulan internasional akan menyudutkan Indonesia nanti dalam banyak perundingan tuh. Jadi dalam banyak perundingan politik maupun ekonomi, orang akan persoalkan ada kebebasan sipil nggak di Indonesia. Civilian liberties itu yang dipersoalkan negara Barat. Karena bagi negara-negara asing itu, kehidupan global itu akan terkoneksi melalui fasilitas bisnis yang menyebabkan orang mesti masuk hotel, nanti ada pemeriksaan KTP segala macam tuh. Yang penting ada security di hotel itu, bukan mengintip kegiatan seksual bahkan oleh orang dewasa kan. Jadi poin itu yang nggak masuk di dalam KUHP. Tapi saya duga bahwa memang ada perdebatan keras soal itu. Dan kelompok penekan tentu menginginkan supaya moral-moral agama itu dimasukkan di situ. Tetapi pemerintah harus paham bahwa ini ada pergaulan global. Jadi sekali lagi kalau dia wilayah agama ya oke, itu diatur di masing-masing komunitas agama. Tapi karena KUHP itu bersifat universal, dia tetapi kalau dia dipaksakan menjadi undang-undang, ada problem dengan mereka yang tidak punya pandangan sejenis. Dan itu memang debatnya panjang, saya tahu. Nah, yang lain adalah soal tadi saya sebut civil liberties itu. Dan itu yang jadi soal di dunia internasional. Tapi lebih dari itu, buat Indonesia sendiri, KUHP ini atau buat masyarakat sipil Indonesia, kan ini udah diminta untuk diperhatikan betul soal hak menyatakan pendapat, hak berekspresi itu. Yang sekarang kita bingung tuh kalau membedakan antara kritik dan hinaan. Padahal sebetulnya inti batin dari manusia, sementara pejabat negara itu nggak punya inti batinnya karena dia adalah kehidupannya pejabat, dia diatur oleh kepentingan administrasi negara, bukan oleh dignitnya dia sebagai manusia tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira masih akan berlanjut dan BEM UI pasti belajar banyak tentang human rights, akan mempersoalkan itu. Nah, itu sebetulnya beda antara BEM UI yang ingin mempersoalkan dalil-dalil dan beberapa BEM yang justru terlibat di dalam upaya untuk menghalangi Anies. Itu juga buruk. Karena saya sambung aja soal Aniesnya. Anies itu datang ke daerah memang untuk menguji
elektabilitas inginkan Anies ikut di dalam perdebatan politik. Kenapa? Karena itu memang hak dia. Dipilih, kalau tidak dipilih itu urusan nanti, itu dicalonkan apa tidak dicalonkan urusan nanti. Tapi setiap manusia Indonesia nggak perlu tunggu masa kampanye untuk mengatakan saya ingin jadi presiden. Kan undang-undang dasar kita menjamin bahwa setiap orang, keinginan setiap orang untuk memimpin negeri ini harus dihormati itu. Nah, kalau Anies misalnya dilarang di mana-mana karena dia punya motif menjadi presiden, atau sebut aja batinya ingin jadi presiden, mensreanya ingin jadi presiden, itu bukan kejahatan. Karena menjadi presiden artinya menunjukkan diri untuk diuji itu. Kalau semua kegiatan Anies dianggap kampanye awal karena ingin jadi presiden, mestinya perkawinan Kaisang di Solo juga dibatalkan, karena itu akan jadi ajang orang untuk mendekati Presiden Jokowi supaya minta restu tuh. Kan kita tahu semua peristiwa publik itu ada dimensi politik. Banyak Ganjar kemana-mana juga ingin jadi presiden, kenapa nggak dilarang itu? Jadi jangan diskriminatif lah. Yang saya dorong adalah saya ingin Ganjar jadi presiden, kampanye aja dari sekarang. Di luar jadwal kampanye itu yang resmi, kan ada kampanye yang tidak resmi. Anies mau jadi presiden, kampanye aja dari sekarang tuh dalam bentuk diskusi di universitas. Demikian juga Mbak Puan atau siapa aja, Erick Thohir juga silahkan. Tapi poin kita selalu jangan sesuatu yang formal itu dipakai oleh kekuasaan untuk menghalangi orang lain berkompetisi kan. Ya saya menduga bahwa ada aparat intelijen bermain di situ, lalu mahasiswa dikomporin, itu larang dong. Lalu mahasiswa nggak boleh larang Anies, kan Anies datang dengan wacana intelektual. Lain kalau dia datang dengan wacana bahwa dia ingin berkompetisi di dalam politik 2024. Itu tunggu jadwal pemilu kalau kompetisinya fair dan dinyatakan secara formal. Kan ada jadwal Anies berkampanye nanti kalau dia dicalonkan oleh Nasdem dan dua pendukung partai itu, yaitu koalisinya. Kan sekarang Anies belum calon presiden, wong koalisinya aja belum siap kok. Jadi harus dianggap Anies sebagai individu berupaya untuk mendeteksi potensi dia jadi presiden. Soal formalitas itu urusan koalisi yang harus memenuhi 20%. Jadi kalau disebut Anies berpolitik, ya memang dia berpolitik dari awal. Apakah BEM nggak berpolitik? Berpolitik, semua orang berpolitik. Jadi jangan dicampur-campur keinginan untuk menjegal. Mestinya justru kita dorong, semua orang silahkan maju di dalam kompetisi yang fair tuh. Ada jadwalnya, oke, jadwal resminya tunggu KPU, tapi jadwal tidak resmi, semua orang harus manfaatkan itu. Jadi saya ingin teman-teman BEM itu mengerti bahwa hak orang untuk mempromosikan dirinya dengan kapasitas dia itu, apalagi kapasitas intelektual, harus diterima oleh mahasiswa justru. Ya, justru juga bukan dihadang, malah diundang masuk ya untuk Ya, harusnya diundang masuk aja. Anda mau bikin apa sih dengan IKN? Anda masih mau terusin reklamasi Teluk Jakarta? Bagaimana Anda memandang disparitas ekonomi di Sulawesi Selatan? Bagaimana laut Sulawesi Selatan bisa Anda lindungi? Kan begitu mestinya. Jadi jangan dihadang, diundang masuk dan diajak debat itu. Nanti saya bantuin cara berdebatnya. Nah, dan itu juga berlaku hal yang sama kepada calon-calon presiden lain ya, yang orang yang mau mencalonkan presiden seperti Puan, Ganjar dan Erick Thohir semua harusnya diundang ke kampus dan ditantang debat oleh mahasiswa. Ya. Kita kasih kritik tuh, kan setiap kali saya kasih kritik, ngapain Erick Thohir main TikTok, ngapain Ganjar cuma modal mandir naik sepeda tuh. Itu bukan saya menghalangi Ganjar untuk berpolitik, justru saya dorong Ganjar, Erick Thohir maju, temui BEM, minta diundang supaya ada debat, supaya ini pesta demokrasi itu pesta akal pikiran. Jadi biarkan argumen beredar dari satu kampus ke kampus yang lain, supaya publik yang tidak punya akses pada pengetahuan bisa nonton akhirnya tuh. Mak-mak, petani, buruh itu juga bisa lihat, oh inilah perdebatan yang serius tuh. Apakah Anies akan jadi presiden? Sangat mungkin nggak bisa kok. Dia disiksa untuk nyari 20% aja nggak bisa tuh. Tetapi potensi-potensi anak-anak negara ini, warga negara atau anak bangsa yang sering diucapkan, dibiarin dong. Jadi mahasiswa juga harus jeli melihat bahwa jangan kita kekurangan kader. Justru Anies beredar untuk memancing kader-kader lokal tuh, supaya disandingkan misalnya mahasiswa BEM di Makassar misalnya bilang, oke, Anies, kita punya penantang Anda tuh, ini dia nih calon kita nih, taruh aja di situ, siapa dia, masih mahasiswa tapi pinter, lebih pinter dari Anda Anies, mari kita debat. Kan itu, jangan takut mahasiswa untuk berdebat tuh. Dan jangan halangi orang untuk
mengajukan pikirannya, itu buruk dalam tradisi akademis. Jadi salam saya berkali-kali datang ke Makassar dan mahasiswanya pinter-pinter, debat saya habis-habisan. Jadi biarkan politik itu diasuh dengan argumentasi, bukan dengan sentimen. Ya. Dan yang menarik saya kira Makassar ini selain pintar juga punya nyali ya. Itu yang membedakan wilayah ini ya. Iya, kalau soal nyali ya nggak ada yang bisa lawan. Bahkan reformasi dimulai di Makassar. Demo pertama tahun 98 itu oleh mahasiswa Makassar. Kemudian diikuti oleh mahasiswa Medan, lalu Jakarta belakangan tuh. Jadi Makassar punya tradisi untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Nah, Anies datang dengan nilai demokrasi. Lain kalau Anies datang dengan saya ingin Indonesia diubah jadi negara Islam. Saya ingin Indonesia diubah jadi negara komunis. Nah, itu tolak aja tuh. Karena itu artinya dari awal dia ingin mengubah republik. Kan itu nggak boleh tuh. Tetapi kalau dia datang dengan nilai-nilai keadilan versi Islam, keadilan versi Marxis, keadilan versi liberal, itu semua adalah di mata kuliah tuh. Jadi debat aja sebagai mata kuliah kan. Ya. Oke, clear ya pesannya untuk mahasiswa bahwa jangan dihadang Anies tapi malah diundang. Kenapa? Karena gini, kalau kita melihat mulai dari mulai ada tanda-tanda memang ada kelompok-kelompok yang kita mau nggak mau mesti bicara ini pasti bagian dari pemerintahan karena kan izin Anies di mana di Banda Aceh untuk menggunakan lapangan taman itu dibatalkan oleh pemerintah provinsi ya. Dan kemudian ada teror gitu, lempar teror busuk dan sebagainya. Sempat ada coba dilarang juga di Pekanbaru, tapi kemudian itu semua dibatalkan. Nah, ini kemudian bisa jadi seperti Anda sebut mungkin ada intelijen yang mulai masuk, tapi bisa saja mahasiswa melakukan hal itu memang atas mereka sendiri, tapi ketemu dengan kepentingan itu gitu ya. Jadi Anda melihat ini kelihatannya mungkin akan semakin meningkat ya hambatan terhadap Anies Baswedan ini. Kan sering kalau Ganjar ditolak orang tepuk tangan. Kalau Anies diterima, orang tepuk tangan juga tuh. Jadi ada kampus-kampus yang memang udah punya niat untuk menolak, ada yang memang punya niat untuk menyambut tuh. Itu nggak ada soal itu sebagai teknik demonstrasi. Tetapi tidak boleh menghadang orang, menghalangi, menyuruh pulang sebelum dia bicara tuh. Jadi Anies diusir aja dari Makassar setelah dia masuk universitas, setelah dia bicara. Kan yang kita usir adalah pikirannya, bukan orangnya. Tuh kan itu juga bahaya bagi demokrasi. Setiap orang yang ingin mengucapkan pikiran, ya beri dia kesempatan. Anda nggak mau dengar pikiran dia karena Anda nggak suka, ya tinggalin aja kan. Nggak ada soal kan. Biarin Anies ngomong sambil forumnya jadi kosong. Nah, itu lebih mempermalukan daripada dihadang, apalagi diusir. Karena saya alami itu berkali-kali. Bukan Anies saja yang pertama kali, saya berapa kampus ya diusir, nggak boleh oleh pejabat kampus justru. Mahasiswanya bilang, oke, kita pindahin ke gunung ya Pak Rocky, kita pindahin ke lembah, kita pindahin ke kafe. Saya bilang nggak ada soal. Karena mereka ingin dengar pikiran itu. Jadi jangan pikiran itu dihalangi. Kalau tidak suka, bantah pikiran itu. Kalau nggak mau dengar pikiran orang, ya tinggalkan forum itu. Bukan orang yang disuruh pulang tuh. Itu buruk tuh. Dan KUHP kita mestinya lindungi orang yang ingin mengajukan pikiran, bukan justru memprovokasi. KUHP kita kan juga yang baru ini ada sifat seolah-olah kalau pejabat negara yang ngomong itu dia nggak mungkin bikin salah. Kalau oposisi yang ngomong udah pasti salah tuh kan. Karena itu dihukum sebagai hinaan tuh. Lah kalau presidennya martabatnya buruk dan saya hina itu saya menghina orangnya apa menghina martabat dia atau menghina pikiran dia yang buruk kan mendua semua tuh. Jadi baiknya mahasiswa fokus pada KUHP yang memang menghalangi kebebasan berpikir daripada menghalangi orang yang ingin mengajukan pikiran. Itu intinya. Oke. Nah, karena Anda udah lompat ke Anies, kita terusin saja. Ini yang menarik yang kita bahas tadi soal PAN. Kan PAN kemarin Zulkifli Hasan di Jawa Tengah dia menerima aspirasi dalam tanda petik gitu ya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan dia menyatakan bahwa ini akan dibawa ke KIB, tapi KIB ditolak oleh Golkar dan sementara di daerah-daerah terjadi perlawanan gitu. Di Sumatera Barat kader ada anggota DPR RI yang masih aktif juga langsung menyambut Anies Baswedan dari PAN ini. Kemudian di Riau itu muncul deklarasi dari kader PAN terhadap Anies Baswedan dan akhirnya ketika ini dipersoalkan mereka menyatakan loh kita belum sampai pada keputusan, partai belum memutuskan siapapun calon, jadi mereka masih bebas berwacana siapa saja yang didukung. Dan yang menarik kemudian akhirnya Zulkifli Hasan, padahal kan sebenarnya dia udah bilang bahwa akan dibawa ke KIB, Zulkifli Hasan menyatakan semua boleh mendukung
calon presiden yang lain di luar Ganjar Pranowo yang Iya, menarik itu, Bung. jadi ada poin di situ bahwa Zulhas akhirnya berpikir bahwa dia partai kecil, kalau dia paksakan bubar partai itu tuh. Kalau dia ngotot pro Ganjar misalnya itu dia nggak akan dapat suara karena partai-partainya sekalian akan dihajar oleh PDIP di wilayah-wilayah PDIP. Dan kita mesti ingat bahwa anggota DPR itu dia representasi dari kepentingan publik. 5 tahun lalu mungkin sekali waktu dia terpilih dia tahu dia harus tunduk pada PAN. Tapi anggota DPR kan bebas untuk berpikir. Kalau sekarang dia berpikir bahwa PAN itu sebagai anggota PAN misalnya merasa bahwa ya PAN nggak sesuai dengan pikiran awal ketika saya masuk jadi anggota DPR, dan dia melihat potensi Anies sebagai orang baru yang justru aspirasinya sama dengan PAN di awal, maka dia akan pilih Anies lah. Jadi tidak ada koneksi langsung antara anggota partai dengan kedudukan dia sebagai anggota parlemen. Karena aspirasi masyarakat Padang misalnya harus dia baca, bukan aspirasi PAN, kan begitu kan? Kalau dia anggota dari Riau misalnya, dia mau tunduk pada siapa? Dia dipilih oleh rakyat Riau. Rakyat Riau punya aspirasi Anies, tapi dia bilang enggak, saya anggota PAN. Kayak itu saya nggak suka Anies tuh. Bagaimana caranya? Dia mewakili Riau. Dapilnya di situ kok. Itu memang yang mesti dipikirkan, dan saya kira Pak Zulhas itu paham itu, karena itu dia mulai melemah, atau bukan melemah, mulai menjadi moderat, kira begitu. Ya. Saya kira bilang dia moderat gitu, dan kemudian siksak juga secara politiknya. Ini mulai harus ikut dengan gayanya Erlangga Hartarto gitu, walaupun di KIB dia juga masih siksak kan gitu ya. Ya, Erlangga lebih firm karena partai itu lebih kuat secara rasional melihat potensi Anies dan juga potensi dia sendiri. Kan Golkar ini partai yang well organized tuh, nggak ada faksi di situ. Yang ada adalah tokoh-tokoh. Tapi sebagai satu partai, tentu Erlangga tetap dia mesti siksa. Karena setiap saat juga dia bisa dikeluarkan dari kekuasaan. Tapi beda dengan PAN itu terlalu baper melihat soal-soal itu. Tiba-tiba langsung pro Ganjar dan pamer pidato di situ. Siksa aja lah. Pak Zulhas itu kan dia teman saya juga. Mending dia siksa, sementara menunggu cuaca memburuk. Nah itu baru dia jalan lurus tuh. Kalau cuaca masih baik-baik begini ya orang merasa bahwa Anda artinya takut kena sprindik apa? Ya biasa aja, semua menteri itu pasti ada sprindiknya kok. Potensial sprindik, maksudnya potensial sprindik. Oke, saya kira kita mesti merayakan demokrasi ini dengan kebebasan berbicara, meskipun sekarang ini di bawah bayang-bayang keancaman KUHP gitu ya. Tetapi kita tahu juga KUHP juga di bawah bayang-bayang penolakan besar-besaran, bukan hanya dari internal di domestik juga, tetapi juga dunia internasional. Itu saya kira ya, Bung Rocky ya. Ya itu pesan kita, ini undang-undang KUHP ini dia akan jadi battlefield untuk perkelahian demokrasi ke depan. Karena akan banyak orang mencoba-coba melampaui garis hinaan itu dan bilang ini cuma kritik. Atau ada orang justru yang dari kritikus dia berubah jadi penghina karena dia kesel aja tuh. Udah dikritik nggak mau denger, ya kita hina aja sebetulnya kan. Jadi kita bisa bilang kritik dan hina itu bukan beda, dia spektrum aja. Satu spektrum. Kalau kritik udah nggak mempan ya orang bikin meme-nya makin lama makin kenceng, dan lama-lama jaksa bilang itu hinaan. Lo enggak, itu asal usulnya ada kritik kok. Jadi itu spektrumnya nanti. Jadi saya ajarin mahasiswa untuk ngeles dari jebakan geli itu. Oke. Thank you, Bro. Tetap kita kawal dengan 0%. Ya. Kalau ini betul-betul kemurnian demokrasi. Yes. Oke, thank you. Yeah.